Saya undang jemaat bangkit berdiri. Terimalah votum Ulangan 32 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, senang pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah dan berbakti kepada-Nya. Marilah bersama kita datang dan menyembah Dia, tinggikan namanya karena Dialah yang layak disembah sebagai Raja yang mulia. Mari bersama kita angkat pujian, datang menyembah Raja yang mulia. Bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami mau memuji Tuhan dan menyembah Engkau ya Allah. Kiranya setiap pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kehadiran-Mu sungguh menjadi berkat setiap kami. Tolonglah ya Allah, biarlah firman yang akan disampaikan bagi setiap kami boleh menjadi berkat bagi kami dan penerang bagi jalan hidup kami ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam kesesakan, ku mau tetap berharap dan tetap percaya pada kasih Tuhan. Sebab Dia tak sedetik pun meninggalkan diri kita. Mari kita angkat pujian, tak sedetik pun.
karyamu sempurna, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, kenyataanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kita. Percayalah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Mari masing-masing kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Kami boleh datang kepadamu mengakui segala dosa pelanggaran kami. Mengakui segala kelemahan, ketidaksanggupan, bahkan kelalaian kami untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kami diperbaharui. Di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua. Dari Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Terambil dari Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tinggalkanlah kerinduan akan keduniawian ini dan milikilah kerinduan pada Yesus saja. Serta berdoalah kepada Tuhan supaya kasih kita padanya ditambahkan. Mari kita angkat pujian, tambahlah kasihku akan Tuhan. Inilah doaku
Mari kita buka Alkitab kita sebagai bacaan bertanggapan terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan nanti ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Bila sudah diketemukan, yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. 6 bersama. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Biarlah kita yang sudah membaca, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Milikilah selalu hati yang cinta dan rindu untuk dekat pada Tuhan, serta yang mata yang selalu tertuju pada Tuhan, sebab Dialah yang menyelidiki batin dan hati kita. Apakah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari bersama kita angkat pujian. Ujilah aku Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita dengan tegas mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan ayat
mas kita pada hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Kita baca 2 kali berturut-turut. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian ayat mas kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sebelumnya kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengenal pribadi kami satu lepas satu dari setiap kami. Terima kasih, dan di dalam pengenalan-Mu Engkau memelihara hidup kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, ketika kami membaca, merenungkan, kami pun dimampukan untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang diberitakan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Kami berdoa, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah di minggu pertama November 2020. Saya percaya setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru, sehingga ketika kita berlari tidak menjadi lesu dan ketika kita berjalan tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 139. Kita akan melihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 139, mari Bapak Ibu Saudara melihatnya dari Mazmur 139. Saya akan membacakan buat kita semua dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 139 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita saat ini tidak asing dengan pemasangan kamera CCTV, yaitu singkatan dari Closed Circuit Television. Tujuan pemasangan kamera CCTV ini di tempat umum di berbagai kota adalah untuk pengawasan bagi pelaku kejahatan, di mana di sana ada pesan kejahatanmu diawasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini rupanya berdampak menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Namun Bapak Ibu Saudara, di tempat lain pemasangan kamera CCTV ini rupanya berfungsi untuk juga sebagai pengawasan, tetapi bukan untuk keamanan, tetapi untuk meningkatkan kerajinan pekerjanya. Rupanya ada orang-orang yang akan terlihat lebih baik, lebih rajin, lebih bekerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab hanya jika ada yang mengawasi. Rupanya CCTV juga berfungsi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, gereja kita juga memasang CCTV. Kira-kira apa tujuan gereja kita memasang CCTV?
pengawasan untuk keamanan atau pengawasan agar jemaatnya terlihat lebih baik saat di gereja. Saya percaya tentu pertimbangan majelis adalah dengan hikmat untuk keamanan, bukan untuk mengawasi perilaku jemaat selama ada di gereja. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita anak-anak Tuhan hidupnya harus terlihat baik bukan hanya saat di gereja, tetapi di sepanjang kehidupan kita. Apalagi kita hidup bersama Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia yang tersembunyi bagi Allah. Seperti Bapak Ibu Saudara bagian Mazmur 139 yang kita baca hari ini, Raja Daud penulis dari Mazmur ini menegaskan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa mengetahui hidup kita. Ketika Daud berdoa di hadapan Allah, Daud sangat menyadari betapa dirinya terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang dapat disembunyikan Daud dari kemahatauan Allah. Kemahatauan yang juga tidak terlepas dari kemahaadaan Allah. Yang tidak terlepas dari kemahakuasaan dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengetahui diri Daud. Bahkan lebih dari diri Daud sendiri mengetahui dirinya. Daud menggambarkan sebelum ia mengucapkan kata-katanya, Allah sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Daud menggambarkan Allah menyelidiki, Allah mengenal, Allah mengetahui, Allah mengerti, memeriksa, dan Allah mengurung Daud dari segala penjuru. Allah mengetahui Daud sejak Daud ada di dalam kandungan. Dengan gambaran ini Daud ingin menjelaskan betapa pengetahuan Allah tentang dirinya dan kita semua umatnya sangat lengkap dan sempurna. Lalu apakah respon kita setelah mengetahui bahwa kita hidup bersama Allah yang mengetahui diri kita dengan lengkap dan sempurna? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya hidup dalam dua sikap. Yang pertama, kita harus hidup berkomitmen, hidup benar bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah untuk hidup benar di tengah orang yang membenci Allah serta kebenarannya. Manusia hidup dengan kebenarannya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak bagi Raja Daud. Raja Daud menyadari bahwa hidupnya bersama dengan Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu sikap Daud di dalam hidupnya adalah berkomitmen hidup benar bagi Allah. Hal ini diungkapkan oleh Daud dalam doanya. Daud berkomitmen bahwa apa yang menjadi benar bagi Allah, maka itulah juga yang menjadi benar bagi Daud. Apa yang dibenci dan melawan Allah, maka itulah yang akan dibenci dan menjadi musuh Daud. Seperti Rasul Yohanes menyampaikan juga dalam suratnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen hidup benar bagi Allah memang sering terhalang oleh kesulitan hidup dan juga godaan kesenangan dunia.
Keduanya ini selalu membawa cobaan untuk hidup dalam ketidakbenaran dan dosa. Demikian juga hidup yang mengutamakan kesenangan akhirnya menghalalkan segala cara supaya tercapai yang diinginkan. Yang penting untung, benar atau salah, main tipu-tipu itu biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup bersama dengan Allah yang Maha Tahu. Marilah kita hidup berkomitmen untuk hidup benar bagi Allah. Karena Allah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Allah tahu apa yang sedang kita gumuli. Jangan takut untuk hidup benar bagi Allah. Tetap berkomitmen. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus meresponinya dengan hidup berkomitmen, hidup kudus bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud menyadari bahwa dia hidup bersama Allah. Tetapi dia juga menyadari hidupnya masih di tengah-tengah manusia yang berdosa dan fasik kepada Allah. Daud pun menyadari kelemahannya dan ketidaksanggupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam komitmennya untuk hidup kudus bagi Allah, di doanya ia meminta, ia memohon agar Allah terus menyelidiki hatinya, menguji, mengenali pikirannya, dan melihat apakah jalannya serong. Daud meminta pertolongan Allah untuk menuntun supaya ia tetap berjalan di jalan yang kekal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kita yang hidup hari ini. Hidup di tengah yang memuja kenajisan dan mengabaikan kekudusan. Ketika hubungan seks sebelum nikah menjadi biasa. Ketika perselingkuhan menjadi hal yang dimaklumi di dalam rumah tangga. Ketika kita juga melihat penyimpangan seksual itu dibela sebagai urusan masing-masing. Demikian juga iman dalam pernikahan digadaikan demi harta dan kekhawatiran akan masa depan. Kita seharusnya memegang komitmen hidup kudus bagi Allah. Terlebih sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan janji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, menjadi penolong yang akan memimpin kita dan juga menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 mencatat demikian. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup bersama dengan Allah yang Maha Tahu dan yang akan menolong kita untuk tetap berkomitmen hidup kudus bagi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus meresponi dengan hidup benar bagi Allah dan hidup kudus bagi Allah. Karena kita tahu Allah sungguh menyertai kita. Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah dengan segala kuasanya tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita khawatirkan. Dia tahu apa yang kita takutkan. Karena itu marilah kita terus hidup berkomitmen, hidup benar bagi Allah dan hidup kudus bagi Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur
kami hidup bersama Engkau, Allah yang Maha Tahu. Allah yang sungguh mengetahui apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan. Allah yang mengerti, memahami apa yang terjadi dengan hidup kami. Segala kegagalan, segala kejatuhan. Allah yang juga mau menopang dan menolong kami. Seharusnya kami meresponi dengan hidup berkomitmen. Berkomitmen hidup benar bagi Engkau Allah kami. Dan hidup berkomitmen hidup kudus bagi Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan buat hidup kita. Kita juga boleh mendukung saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, pemulihan dan pertolongan bagi mereka. Kita tetap dukung dalam doa untuk saudari Lita yang akan menjalani kemo. Biarlah Tuhan juga terus menyertai dia. Demikian juga sakit nyeri yang dia alami, Tuhan juga jamah. Tuhan beri kekuatan baru buat saudari Lita. Demikian juga untuk Bapak Ibu Siregar yang mendampingi, biarlah Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Siregar dengan kekuatan Tuhan. Kita juga doakan untuk saudari Devita, biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam proses cuci darah, biarlah Tuhan yang cukupkan, kadang memerlukan donor darah, biarlah semua dapat tercukupi dan ginjalnya boleh mengalami pemulihan. Kita juga dukung dalam doa untuk Bapak Denny, bersyukur untuk hasil kontrolnya yang baik, dan biarlah Tuhan terus pulihkan dan akan kontrol kembali 6 bulan ke depan, biarlah Tuhan yang pimpin sehingga pulih dengan sempurna. Kita juga doakan untuk Bapak Andre, biarlah Tuhan juga yang pulihkan dalam kesehatannya setelah proses kemo selesai sehingga semua boleh baik. Kita juga doakan untuk Kesengtai, biarlah Tuhan juga yang tolong sehingga boleh sehat dalam menjalani cuci darah. Kita juga berdoa untuk Kota Metro yang ada peningkatan COVID-19, biarlah Tuhan campur tangan dan semua boleh taat mengikuti protokol kesehatan. Kita juga berdoa untuk Indonesia dalam persiapan vaksin, semua boleh berjalan lancar. Dan mari kita masing-masing juga boleh membawa segala pergumulan kita kepadanya. Dan percayalah Dia Allah yang Maha Tahu, Dia sungguh mengetahui apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami hidup sampai saat ini. Kami tetap mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya untuk saudari Lita. Tuhan juga pulihkan, khususnya untuk bagian nyeri di bagian kaki, di bagian pinggang. Tuhan jamah dengan pemulihan Tuhan. Demikian juga untuk proses kemo yang akan dilakukan pada akhir Oktober ini. Semoga semuanya berjalan lancar, dia juga boleh terus dipulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Siregar yang mendampingi, Tuhan beri kekuatan baru buatnya. Kami juga berdoa ya Bapa, mohon penyertaan Tuhan untuk Ibu Devita di dalam proses cuci darahnya, untuk pemulihan ginjal, kadang masih memerlukan donor untuk menaikkan HB, biarlah Tuhan juga yang cukupkan dan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami juga dukung dalam doa untuk Bapak Denny, kami bersyukur untuk hasil cek yang baik dan akan kontrol kembali 6 bulan ke depan. Kami mohon campur tangan Tuhan, Engkau berkati obat yang diminum. Demikian juga kami percayakan Bapak Denny di dalam pemulihan kuasa mujizat-Mu. Kami juga dukung dalam doa, mohon penyertaan Tuhan untuk Bapak Andre, biarlah Tuhan juga yang jamah berkati di dalam proses pemulihan setelah kemo. Tuhan campur tangan sehingga semua kondisi tubuhnya boleh baik dan sehat. Kami juga ingat untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati sehingga semua boleh baik keadaannya. Untuk Kosengtai juga Tuhan jamah berkati
sehingga dia dalam proses cuci darah juga boleh terus dipulihkan kesehatan kekuatannya. Kami juga berdoa untuk kota Metro di mana angka COVID-nya bertambah, mohon campur tangan Tuhan, dan juga masyarakat kota Metro boleh mentaati protokol kesehatan. Kami juga berdukung dalam doa untuk keadaan bangsa dan negara kami dalam proses pengadaan vaksin. Biarlah Tuhan campur tangan, semua boleh berjalan lancar, dan pada waktunya kami masyarakat Indonesia bisa divaksin dan kami boleh memutus rantai COVID-19 ini dan kami semua boleh sehat. Terima kasih Bapa, kami juga membawa pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu menyertai kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami gumulkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami juga mohon Tuhan campur tangan untuk gereja-Mu, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan paket perjamuan kudus yang telah Bapak Ibu Saudara terima, dan biarlah kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, di dalam perjamuan terakhir, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingatlah akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Kita mendapatkan kepastian keselamatan melalui pengorbanannya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh pengorbanan anak-Mu di kayu salib, kami boleh ditebus. Kami tidak lagi menanggung segala beban dosa kami, karena sudah ditanggung oleh anak-Mu di kayu salib. Ajar kami ya Bapa, dengan tubuh yang telah ditebus ini, kami komitmen hidup benar bagi Allah. Amin. Mari kita makan roti kita. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga, oleh pengorbanan anak-Mu di kayu salib, darahnya tertumpah, dan itu menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan hidup yang sudah ditebus, sudah dikuduskan oleh darah Kristus, kami berkomitmen hidup kudus bagi Allah sekarang ini sampai selamanya. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau undang kami kembali semeja di dalam perjamuan kudus ini. Engkau ingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang agung di kayu salib. Karena itu jangan biarkan itu menjadi sia-sia dengan hidup yang kami jalani saat ini. Biarlah kami tetap terus berkomitmen hidup benar bagi Engkau dan hidup kudus bagi Engkau. Dan biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus kami terus berkemenangan menjalani hidup dengan komitmen yang sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, petugas kebaktian umum 1, tanggal 8 November 2020, liturgis Ibu Limecen, pemusik Ivan, singer Bapak Suki Hasan dan Yohana, termogan Bapak Lukas S. dan Bapak Hartono, LCD Lani, dan soundman Bapak Edwin Urian. Petugas kebaktian umum 2, untuk liturgisnya Saudari Aning, pemusik Sinta, singer Valencia dan Angel, termogan Diaken Hisman dan Diaken Iwan Ansori, LCD Vincent Liu, soundman Devin. Yang ketiga, minggu ini kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita terus menyerahkan segala pikiran kepada Allah untuk diuji agar tidak menyimpang dari segala kebenarannya. Yang keempat, minggu ini adalah minggu pertama maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu amplop biru untuk kas umum dan amplop merah untuk kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Yang kelima, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada tata usaha gereja Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada tata usaha gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 WIB. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Yang keenam, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November 2020, yaitu Bapak Lukas Susanto,
Felicia Gia Otara, Febrian, Gwenly Florencia, Olivia, Ibu Leong Nyuklan, dan Ibu Tan Binglan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta minggu ini. Sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki. Dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian, hitung berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih kalau untuk hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang semuanya itu hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan kiranya berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat oleh Pendeta Tomli. Kita angkat pujian doksologi. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sungguh mengetahui kehidupan kami, pemikiran kami. Dan hari ini hamba-Mu akan mengutus jemaat-Mu kembali dalam hidupnya masing-masing. Dan biarlah mereka di dalam pertolongan Tuhan, berkat anugerah Tuhan,
terus hidup berkomitmen terhadap hidup benar dan hidup kudus bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keluargamu, usaha pekerjaanmu, pergaulanmu, dalam hidupmu keseharian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.